Bi? Meisha Kinara, maukah kamu menikah denganku? Ini serius kamu, Bi? Mau? Makasih, sayang. Hah? Kak Mesya sama Kak Hasbi mau nikah? Voice note. Pak, aku dan Mesya mau restu dari Donya untuk jadi kakak ipar dalam keluarga kamu. Aku akan jadi pribadi yang lebih baik untuk Mesya. Aku udah kirim lokasi akad kami pagi ini. Datang ya, La. Jadi saksi janji suci kami. Balai Warga, Jalan Anggrek nomor 5. Apa mempelai sudah siap? Ya, silakan. Berhenti! Bu, Kok ibu bisa datang ke sini? Apa lagi sih nih? Ibu! Kamu mau tipu anak saya lagi? Dengerin, saya nggak akan biarin anak saya nikahin kamu. Sebenarnya ini ada apa ya? Kalau memang banyak masalah seperti ini, lebih baik pernikahan itu saja. Enggak, Pak, jangan pergi, Pak. Sebentar ya, Pak. Maaf, sebaiknya Mbak selesaikan dulu masalah dengan keluarga ini. Saya permisi. Pak, jangan pergi, Pak. Pak, saya mohon. Pak. Pak. Sial, padahal tadi semuanya udah lancar. Malah tiba-tiba nenek tua ini datang lagi. Enak. Ya Allah. Itu untuk lu yang udah bikin gua babak belur. Udah, stop. Daripada gue mati kutu, gue harus kabur sekarang. Bibi, kamu mau kemana? Hasbi! Lala! Ini semua gara-gara kamu! Kamu kan yang sengaja bawa ibu ke sini. Puas kamu ngancurin kebahagiaan aku sekarang. Hah? Hasbi! Misha! Udah. Kita udah terlalu sering ngejar Kak Mesya untuk dia nggak ngejar Hasbi, tapi cuma kan, Bu? Ya, Bu. Aku sedih lagi, Bu. Misha! Bu. Udah, Bu. Jangan dipaksa, ya. Misha! Pada rencana gue siapin matang-matang, masih aja gagal. Hasbi! Kamu mau kemana sih? Kenapa malah kabur? Harusnya kamu tuh perjuangin aku depan ibu dong. Udah gak mungkin sih ya.
Situasi udah gak kondusif. Udah gak memungkinkan. Udah ya, ntar kita mikir lagi gimana caranya. Ya terus sekarang gimana dong? Ya daripada mikirin nikah, mendingan kita mikirin apakah mereka tetap mau menjarain gua apa enggak. Kamu kenapa mikirnya gitu sih? Apa jangan-jangan bener? Kamu cuma manfaatin aku supaya kamu gak masuk penjara. Lo apa-apaan sih? Jangan ngaco deh kalau ngomong. Gua udah segitunya ya ngerendahin harga diri gua di depan Lala Julian. Lu masih ngomong begitu, nuduh gua enggak? Ya terus kenapa kamu malah kabur? Hah? Terus gua harus gimana lagi? Oh, lu juga nggak mau nikahin kita? Ya terus kamu mau nyerah gitu aja? Udah deh, gua capek ya. Gua sekarang mau pulang. Terserah, lu mau ikut gua apa enggak? Enggak, aku gak mau ikut. Aku mau kita nikah sekarang juga. Kamu kan bisa cari penghulu lain. Lalu deh, capek gua. Nyebelin banget sih Hasbi! Separah apapun gue bikin kesal Meisha, dia tetap bakal balik lagi ke gue. Harusnya gue aman. Dia bakal tetap mau berkorban, biar gue nggak dipenjara. Bu, kita ke kamar ya. Aku anterin. Adan. Lah, aku sekalian pamit ya. Aku ada urusan di kafe deket sini. Tapi ntar kalau emang sempet aku balik lagi kok. Makasih banyak ya, Lindi. Duluan ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu, ayo. Bu, ayo ikut Kalala, Bu. Silakan duduk, Pak. Masak ikan goreng? Tempe. Bisa dong. Gimana caranya? Baru Racik Marinasi Serbaguna. Dari 100% rempah asli. Pas buat setengah kilo. Lumuri, langsung goreng. Bumbunya magic. Rasanya epic. Aisyah. Ibu, jangan mikirin Kamesha terus, Bu. Biarin Kamesha pergi sama Hasbi. Itu udah menjadi keputusannya. Bu, jangan seandainya Ibu masih khawatir sama Kamesha, kepikiran sama Kamesha terus, Ibu berdoa aja ya, minta sama Allah supaya Kamesha selalu dilindungi. Bu, Ibu jangan kayak gini. Semua salah Ibu. Ibu yang membiarkan semua ini terjadi. Apapun ucapan aku sekarang, kayaknya akan sulit untuk didengar sama Ibu. Ya Allah, sampai kapan Ibu harus linglung kayak gini terus? Kak,
Terus sekarang gimana? Kakak juga bingung, Dek. Kak Mesya mengancam bunuh diri kalau sampai kita penjarain Hasbi. Kakak juga jadi serba salah. Astagfirullahaladzim. Udah sakit Kak Mesya. Kak Hasbi segitunya aja masih dibelain sama dia. Udah bener-bener geser otaknya Kak Mesya. Terus nggak apa-apa tuh. Kak Hasbi lepas gitu aja, Pak. Mungkin untuk sementara waktu saya akan lepas para preman itu. Dan soal Hasbi, saya yakin dia pasti nggak akan macem-macem sama kita ataupun Mesya. Selama kita masih megang bukti-bukti itu. Dan kakak tahu kamu pasti masih kesel banget. Apalagi kamu juga mengalami langsung perbuatannya Hasbi sampai koma. Tapi semakin kita kejar Hasbi, semakin ada aja perbuatan nekat yang dia lakuin. Aku cuma pengen kita hidup tenang, damai. Masalah Kak Mesya yang pergi sama Hasbi, kita udah gak bisa apa-apa lagi. Capek juga kalau kita paksa Kak Mesya terus. Dan kakak cuma mau bayang-bayangnya Hasbi pergi dari kehidupan kakak. Kakak cuma gak mau Hasbi menyakiti kamu dan orang-orang terdekat kakak lagi. Ya aku cuma masih kesel aja, Kak. Gara-gara Kak Hasbi, aku kehilangan momen berharga di hidup aku, Kak. Yang aku selalu tunggu-tunggu. Aku gak wisuda karena aku koma, Kak. Maafin kakak ya. Itu semua juga karena kakak yang gak bisa ngelindungin kamu. Ini bukan salah Kalala sama sekali kok. Tapi ya udahlah. Aku percaya sama keputusannya Kalala sama Pak Julian. Kalau menurut kalian itu yang terbaik, aku bakal ikutin. Makasih ya, Dek. Sama-sama, Kak. Ya udah. Aku ke kamar ibu dulu ya, Kak. Aku mau nemenin ibu. Saya paham sih, La. Kenapa Ardan bisa sekesel itu. Pasti nggak mudah buat Ardan yang menerima langsung hal buruk dari Hasbi. Termasuk juga kamu. Kamu pasti belum bisa nerima juga kan? Mesya lebih memilih pergi sama Hasbi. Sebenarnya saya juga sedih karena Ardan nggak bisa ikut wisuda waktu itu. Ya, saya juga kasihan, La. Apalagi Ardan ngalamin hal ini di umur dia yang masih muda. Pasti dia belum siap. Kayaknya aku harus ngelakuin sesuatu biar Lala nggak sedih lagi kayak gini. Buat Ardan juga. La, saya pamit ya, La. Ya, Chef. La, kamu cuti sampai kapan? Masih ada beberapa hari lagi sih, Chef. Loh, ini
bukannya kaktus dari saya sama Syifa ya? Iya, masa saya tinggal di kosan? Lucu banget ya namanya. Emang ada namanya? Loh, Chef nggak tahu? Enggak. Kan Syifa yang ngasih nama. Di suratnya, waktu saya terima barang itu ada surat di dalamnya. Terus Syifa ngasih tahu ada namanya. Kok Syifa nggak ngasih tahu saya ya kalau dia ngirim surat? Oh, Ini pasti mboknya yang bantuin dia. Emang siapa namanya? namanya Cian. Cian. Iya. Imut banget namanya, Pak. Katanya itu singkatan dari Cipa dan Julian. Cipa dan Julian. Aduh, Syifa. Ada-ada aja deh idenya. Ini pasti ulahnya Mbok nih semuanya. Simbo. Chef, kena. Iya, dikit aja kok, lah. Tapi nggak apa-apa. Itu berdarah loh. Iya, nggak apa-apa. Tuh, nanti bisa infeksi kalau nggak diobatin. Tunggu, sebentar. Lah, Chef, sebentar ya. Itu harus langsung diobatin biar nggak infeksi. Tuh, sebentar. lah ini beneran nggak apa-apa kok, lah. Bentar ya. Biar sama saya aja sendiri, lah. Nggak Nggak apa-apa. usah, nggak apa-apa. Biar saya aja. Bisa kok. Chef. Mana? Maaf ya. Tahan ya, maaf. Terkadang nggak apa-apa loh, Chef. Disembuhin sama orang lain. Dibantuin. Jadi jangan Chef terus yang berusaha sembuhin luka orang lain. Ngomong apa sih kamu? Saya itu chef, bukan dokter. Jadi saya emang nggak bisa nyembuhin orang lain. Jangan salah. Kan Chef suka masak. Masakan tuh juga bisa loh nyembuhin orang yang lagi terluka. Jadi ya mungkin Chef sama dokter 11-12. Bisa sama-sama nyembuhin seseorang. Lala kenapa nangis? Ayo jawab ibu. Lala kenapa nangis?
Ibu tanya ke Lala, kenapa Ibu udah biarin Lala menikah sama Hasbi, terjerat sama Hasbi, Bu? Ibu masih tanya sama Lala kenapa? Harusnya Ibu tuh sadar. Apa yang Ibu lakuin itu salah. Lala menderita, Bu. Lala menderita karena Ibu. Lala maafin Ibu ya. Ibu tahu Ibu salah, nah maafin Ibu ya. Ibu minta ampun sama Lala, Ibu salah. Cuman itu yang bisa Ibu lakuin. Hah? Minta maaf. Ibu ini egois. Ibu selingkuh tanpa Ibu pikir panjang. Ibu lahirin aku tapi aku menderita. Aku dibenci sama ayah. Semua penderitaan aku itu salah Ibu. Semua karena Ibu. Mesya, Ibu tahu Ibu salah. Ibu minta maaf ya sama kamu, Nak. Ibu berdosa sama kamu selama ini. Selama ini Ibu menyimpan semua rahasia itu sendiri. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu minta ampun, Ibu mohon, Nak. Ibu mohon ampun, Mesya. Ada gunanya Ibu minta maaf. Arwin, kamu luka? Nak? Ibu lupa. Aku ini hampir mati gara-gara Ibu. Padahal Ibu tahu soal ancamannya ke Hasbi. Coba aja Ibu nggak biarin ini semua terjadi. Aku nggak mungkin sekarat, Bu. Aden, Ibu tahu Ibu salah, Nak. Maafin Ibu, Nak. Hidup kita nggak akan semenderita ini kalau bukan karena Ibu. Semua ini tuh salah Ibu. Ini semua salah Ibu. Kami menderita karena Ibu. Ibu tahu Ibu salah. Ampun, maafin Ibu. Maafin Ibu. Ibu. Kak, Ibu, Kak. Ibu minta maaf, ampun, cukup. Ampun. Ibu. Bu, udah, Bu. Ibu udah makin parah, Kak. Ini nggak bisa dibiarin lagi. Besok kita bawa Ibu ke psikiater ya, Kak, ya. Hah? Dilepas? Ini serius dilepas, Pak? Pak,
Memangnya kita nggak jadi untuk menjalin si kerak wajan, Pak? Lala sama Ardan udah sepakat soal ini. Dia udah nggak mau memperpanjang lagi dan udah nggak mau berhubungan lagi sama Hasbi. Saya nggak bisa paksa Lala, so. Dan selain itu... Selain itu apa lagi, Pak? Meisya ngancem bunuh diri. Kalau misalkan kita sampai laporin Hasbi ke polisi. Iya, masalahnya kalau si kerak wajan macam-macam lagi gimana, Pak? Yang penting kan kita masih megang bukti-buktinya. Kalau dia macam-macam lagi, kita tinggal kejar dia aja. Iya udah, Pak. Kalau gitu saya bilangin para detektif dulu, Pak. Oke. Semoga ini benar-benar langkah yang tepat. Gue udah bener-bener aman belum ya? Apa Julian dan Lala beneran gak akan laporin gue ke polisi? Tapi gimana pun, semua bukti itu udah dipegang sama mereka. Apa besok gue terus ikutin Lala seharian aja ya? Gue harus pastiin dia bener-bener gak laporin gue ke polisi. Berhenti lo! Orang nggak punya mata apa ya? Masa buka pintu mobil nggak lihat-lihat dulu sih? Aduh! Patah nih kayaknya! Aduh! Kaki gua! Aduh, nih gua mau meninggal apa gimana sih ya? Aduh! Bro! Bantuin gua dong, bro! Bantuin gua, bro! Sakit banget ini! Kaki gua sakit banget! Aduh! Pelan-pelan! Udah ya? Aduh! Bro, bantuin gua masukin mobil, bro! Sakit banget ini! Aduh, sakit banget nih kaki gua. Aduh. Udah pelan-pelan. Udah ya? Bawel banget tuh. Jangan, bro. Apa lagi? Bro, anterin gua pulang dong. Please banget. Gua nggak bisa nyetir nih. Please. Lu berani bayar gue berapa sih? Cukup kan? Udah yuk, langsung anterin gue pulang. Udah malam gini bro, nggak ada yang bisa dimintain tolong lagi. Alamat lu di mana? Puri Kencana, nomor 7. Loh, lu tetangga sama gue dong? Nah, ya udah, emang udah pas banget. Udah takdirnya lo nganterin gue pulang. Udah yuk. Ini orang kelihatannya polos. Tajir juga kayaknya. Mana tetanggaan lagi sama gue. Bisa kali ya gue manfaatin. Alamat lu di mana? Puri Kencana, nomor 7. Loh, lu tetangga sama gue dong? Nah, ya udah, emang udah pas banget. Udah takdirnya lo nganterin gue pulang. Udah yuk. Ini orang kelihatannya polos. Tajir juga kayaknya. Mana tetanggaan lagi sama gue. Bisa kali ya gue manfaatin. Yaudah sini deh. Untung aja lu ketemu sama gue. Coba kalau orang jahat, habis hidup lu. Pelan-pelan. Udah nyetir kan? Ya, doain aja ya. Ya, jangan gitu dong. Bentar, Pak. Itu apaan, Pak? Apaan? Oh, plester. Sebentar deh. Tapi kayaknya plesternya bukan gaya Pak Julian. Yang makin Siva, Pak. Oh, ini. Tadi dipasangin sama Lala. Hah? Chef Lala? Iya. Tadi saya sempat kena kaktus di rumahnya Lala. Ingat nggak kaktus yang saya sama Siva sempat kasih ke dia? Nah itu dia masih dia bawa. Saya nggak nyangka sih kalau Lala masih bawa kaktusnya. Dan masih dirawat loh sampai sekarang. Saya pikir itu masih ditinggal di kosannya. Saya sih nggak apa-apa ya kena duri dikit kayak gini. Tapi Lala langsung ngomel. Dia bilang katanya bisa infeksi.
Terus dia langsung pasangin ini deh, plester. Ada-ada aja emang Lala. Pak Julian sebenarnya sadar nggak sih? Sadar apa? Sebenarnya Pak Julian itu jatuh cinta sama Chef Lala. Aduh, Pak sakit, Pak. Aduh. Sorry, Sal. Lagian kamu ngomongnya ngawur kemana-mana. Ngawur. Dari awal sikap sama tindakan Pak Julian tuh udah nggak masuk akal. Coba Bapak inget-inget lagi. Berapa banyak bantuan sama pengorbanan Pak Julian ke Chef Lala. Kalau dihitung pakai jari, kaki sama tangan aja udah nggak cukup, Pak. Kalau bukan karena dasar cinta, karena apa lagi coba? Karena saya respect sama dia, Sal. Kan kita berdua sahabatan. Sama aja kayak saya sama kamu. Kayak gini. Sahabat. Naif sekali kau wahai duda muda. Maaf, Pak. Saya keceplosan. Duh. Aku jatuh cinta sama Lala. Kayaknya nggak mungkin deh. Ada-ada aja, Axel. Pak, saya kan laki-laki. Jadi saya tahu gelagat laki-laki kalau lagi jatuh cinta sama perempuan kayak gimana, Pak. Ya, saya sih cuma mau ngasih saran aja, Pak. Chef Lala kan hatinya udah bukan punya siapa-siapa lagi ya, Pak. Ya, memang butuh proses dan butuh waktu sih. Tapi Pak Julian tuh harus gercep, harus pepet terus, Pak. Jangan sampai nyesel. Udah deh. Nggak usah banyak ngomong, makin ngawur tau nggak? Ya, saya sih cuman mau ngasih tahu dari awal aja, Pak. Saya nggak mau sampai Bapak nyesel. Saya kan perhatian sama Bapak. Kalau Bapak bahagia, Bapak senang, saya juga bahagia dan senang. Aduh, makasih ya bro, kaki gue udah enakan nih. Cepet banget enakan, tadi katanya mau mati. Ya mungkin kehendak Tuhan. By the way kita belum kenalan nih. Tetangga baru harus akrab ya gak sih? Gue Riko, baru banget pindah ke sini. Hasbi. Yaudah, masuk dulu ya. Hasbi. Gue berutang budi sama lo. Kalau lo butuh bantuan, gue pasti akan bantuin. Apapun itu. Gue pasti akan bantuin lo. Ya. Gue masuk ya. Mbak, pesanannya Mbak. Makasih ya. Sama-sama Mbak. Tuh, Cian, kamu jatuh sih? Mungkin kucing yang jatuhin kak. Adam. Chef Julian tuh orangnya telaten. Tapi kadang suka ceroboh juga. Tadi masa tangannya bisa ketusuk duri sampai berdarah. Nih, kena kaktus ini. Kaktusnya dari Chef Julian sama Shiva sendiri.
Oh, kaktus itu dari Pak Julian. Pak Julian baik banget ya, Kak. Baik. Kadang kakak tuh nggak nyangka deh bisa deket kayak gini sama Chef Julian. Karena dulu waktu COC, Chef Julian tuh galak banget, tegas banget. Juteknya minta ampun. Tapi pas di Ambon juga gitu. Kakak tuh sering banget ditegur sama Chef Julian. Bahkan hal-hal kecil pun langsung dikasih tahu. Tapi ya memang baik sih. Tapi sekarang kakak nggak tahu deh kalau nggak ada Chef Julian akan seperti apa. Terus kapan tuh kakak berhenti manggil Pak Julian dengan sebutan chef? Maksudnya? Nggak jadi deh. Mana makanannya? Aku udah lapar. Oke. Chef Julian udah banyak banget berbuat baik ke aku. Bahkan ngasih aku si kecil ini. Kira-kira apa ya yang bisa aku kasih ke Chef Julian untuk ngebalas semua kebaikannya? Ya, walaupun pemberian aku nanti tetap gak akan bisa sih balas semua kebaikannya Chef Julian. Pak Jules, mau Tanti bikinin kopi atau apa gitu? Nggak usah, Mbak. Syifa mana ya, Mbak? Udah tidur lah, Pak. Ya udah kalau kayak gitu, Tanti permisi dulu ya, Pak. Ya. Pak Julian sebenarnya sadar nggak sih? Sadar apa? Sebenarnya Pak Julian itu jatuh cinta sama Chef Lala. Aduh, Pak sakit, Pak. Aduh. Sorry, Sal. Lagian kamu ngomongnya ngawur kemana-mana. Apa bener yang dibilang Axel? Aku udah jatuh cinta sama Lala. Tapi kalau memang dugaan Axel benar, kenapa aku nggak bisa menyadarinya ya? Dan sejak kapan perasaan itu mulai ada? Makasih ya, Chef. Udah bantuin Syifa tadi. Ya, sama-sama Chef. Pak, minuman Syifa. Nih, buat Syifa. Tante Lala cantik ya. Maaf, anak saya kalau ngomong emang suka sembarangan. Iya, nggak apa-apa kok, Chef. Apa mungkin bahkan jauh sebelum saat itu?
Chef, Iya, Pak. kemarin kamu dibantuin sama Chef Lala ya? Iya, Chef. Panggil dia sekarang. Baik, Chef. Permisi, Chef. Panggil saya. Iya. Kamu tahu alasan saya manggil kamu ke sini? Enggak, Chef. Saya tahu kok. Kemarin kamu sempat bantuin chef lain kan? Maksudnya, Chef? Kamu tahu nggak sih? Seorang chef itu harus nyelesain semua masalahnya di dalam pantry. Jadi nggak usah kamu sok-sok baik ngebantuin orang lain. Kamu dengar saya nggak sih? Tawan, Chef. Berdarah. Chef, itu bahaya banget. Dia bisa pakai sop tangan saya. Sama ini, plasternya. Supaya ketutup lukanya. Chef. Tapi ini Saya plaster. janji, saya akan berusaha jauh lebih baik lagi, Chef. Saya nggak akan ngecewain, Chef. Kalau benar perasaan ini ada, apa kamu bisa menerimanya? Apa hati kamu udah siap menerima orang baru? Apa sih? Orderan ojek gue di cancel mulu. Mana gue buru-buru lagi. Gue takut Lala keburu pergi nih. Hasbi. Pagi-pagi suntuk amat muka lo, kenapa sih? Mau muka gue suntuk, bahagia, sedih. Gak urusan lu. Lo udah rapi aja mau kemana sih? Pakai aja mobil gue tuh nganggur. Mobil lu. Serius lo? Iya, hari ini gue gak pergi kemana-mana kok. Anggap aja ini balas budi soal semalam. Kalau gue pakai mobil, emang lebih enak sih buntutin Lalanya. Tapi orang ini kok mau ya pinjamin mobil buat gue? Padahal baru kenal. Riko, itu mobil lu bukan mobil curian kan? Ntar gua dijebak lagi sama lo. Ya elah Hasbi, negatif thinking banget lo. Lo lihat aja tuh dashboardnya isinya surat-surat semua lengkap atas nama gua. Udahlah nih, pakai aja. Yang penting satu, jangan lupa isiin bensin ya. Deh, mulis mau ke toilet. Halo Pak. Iya Pak. Siap. Sejauh ini semuanya lancar Pak. Pelan-pelan sepertinya Hasbi mulai percaya sama saya. Siap Pak.
Lala masih marah sama ibu. Siapa yang marah sama ibu? Mesya, maafin ibu gak ya? Mesya ada di kamar nggak ya? Bu, linglung ibu udah semakin parah. Kasihan kalau ibu terus-terusan kayak gini. Mesya, Astagfirullahaladzim, ibu. Ibu itu tangannya kenapa kayak gini, Bu? Mesya udah sarapan kan? Jangan kayak gini. Mesya, kok Mesya nggak jawab ibu? Mesya, kenapa nggak jawab ibu? Kak, kita bawa ibu ke psikiater yuk. Aku khawatir, takutnya ibu ngelakuin hal yang lebih nekat lagi, Kak. Ya udah. Ibu, kita pergi ya. Ibu lihat apa? Kita pergi ya. Ayah sama Mesya ikut juga kan? Ayah sama Kak Mesya nanti ikut, Bu. Sekarang kita bertiga aja dulu yang pergi ya. Oke. Ibu, tenang. Jangan kayak gini tangannya. Ya udah nggak ada tuh antek-anteknya Julian. Bagus deh. Lagian lebay banget jaganya ketat begitu. Emang gua penjahat apa? Pak, Bapak ada di mana? Wah, kelewatan tuh, Pak. Iya, salah. Coba dicek lagi deh titiknya di mana. Itu harus Bapak belok kiri dulu. Oke. Saya tunggu ya, Pak ya. Bocah kayak udah sehat deh kelihatannya. Tapi dia kayaknya lagi ngarahin jalan, mau kemana sih? Apa jangan-jangan dia mau laporin gue ke polisi? Gawat. Mobil siapa sih itu? Kayaknya dari tadi di situ deh. Jangan sampai gue ketahuan sama tuh bocah. Tetangga di sini juga setahu gue nggak ada yang punya mobil itu. Gue cek aja dulu ya. Tuh bocah ngapain sih ke arah sini?
Bocah ngapain sih ke arah sini? Dengan Mas Ardan ya? Oh, iya Pak, itu saya Pak. Ardan, tolong bantuin ibu masuk taksi ya. Ayo. Iya Kak. Bentar ya Pak ya? Baik Mas. Mereka tuh mau kemana ya? Masa sih kantor polisi? Ngapain juga bawa wanita tua itu? Gue ikutin aja deh. Gak ada salahnya gue buntutin. Prinsesnya Papa lagi apa sih? Ih, Papa belum selesai gambarnya. Emang gambar apa sih? Sini coba Papa lihat. Tapi Papa janji ya, jangan ketawain gambarnya. Ya. Tuh kan, pasti Papa mau ketawa. Iya, maaf sayang. Tapi kok itu orangnya banyak banget. Lagi ngapain sih itu ceritanya? Ini Tante Lala, ini Syifa, ini Papa. Nah, ini kita lagi masak-masak ceritanya. Terus itu yang di atas siapa? Dan ini Mama yang lagi liatin kita di surga. Enggak. Syifa nggak boleh teringat lagi sama mamahnya. Terus itu Syifa pakai topi apa? Topi yang Syifa pakai waktu lulus TK itu loh, Pak. Namanya topi apa ya? Lulus TK, Syifa pakai... Oh, toga. Iya, Pak, benar. Syifa suka banget pakai topi itu, Pak. Papa kira itu topi chef. Ngomongin soal toga, aku jadi keinget Ardan. Ya aku cuma masih kesel aja Kak. Gara-gara Kak Hasbi, aku kehilangan momen berharga di hidup aku Kak. Yang aku selalu tunggu-tunggu. Aku nggak wisuda karena aku koma Kak. Aku paham rasa sakit hatinya Ardan. Dia udah susah payah selesain kuliah demi momen penting itu. Tapi malah, apa aku harus lakuin sesuatu ya buat Ardan? Papa, Hah? kita jadi jalan-jalan kan minggu ini? Papa kan udah janji kemarin. Gimana kalau hari ini aja kita liburan ya? Kan Papa lagi libur. Terus nanti kita ajak Tante Lala. Tapi Papa tanya dulu Tante Lalanya sibuk apa enggak ya? Mau, Pak. Hore, ada Tante Lala, hore. Ya udah, Papa telepon Om Axel dulu sebentar ya. Oke, Pak. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Rumah sakit jiwa. Bentar, jadi si wanita tua itu sekarang udah gila.
Cocok emang suami istri. Sama-sama stres. Yaudah deh, gue tunggu di sini aja. Pokoknya seharian ini gue harus buntutin Lala kemanapun dia pergi. Untuk mastiin kalau dia bakal ngelaporin gue ke polisi apa enggak. Jadi, apa yang Ibu rasakan setelah melihat kejadian itu, Ibu? Baik, Ibu Desi. Saya tinggal sebentar ya. Gimana hasil pemeriksaan ibu saya, dokter? Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ibu Desi mengalami gejala Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Suatu kondisi di mana seseorang setelah mengalami atau melihat kejadian yang menimbulkan depresi atau efek traumatis. Meisha, jangan tinggalin ibu, nak. Ibu mohon, Meisha, ya, nak. Ibu saya pernah melihat kakak saya hampir bunuh diri. Ibu saya juga pernah ngeliat saya dipukulin sama preman-preman sampai koma, Dok. Bisa jadi itu pemicunya, Pak. Tapi ini masih perlu pemantauan lanjutan. Kemungkinan Bu Desi juga mengalami halusinasi. Ini erat kaitannya dengan rasa bersalah yang mungkin pernah beliau alami sebelumnya. Saya akan resepkan obat dulu ya. Tapi pesan saya nanti agar ibu tetap terus dipantau. Jangan dibiarkan sendirian. Jangan sekali ibu boleh diajak untuk refreshing keluar supaya meredakan atau mengurangi halusinasi dan depresinya. Ya, Dok. Iya, dokter. Saya akan pantau ibu saya terus. Silahkan nanti bisa diambil di apotek depan. Aduh gila, panas banget nih mobil. Ini mobil AC rusak masih aja dipakai. Heran gue. Akhirnya mereka keluar juga.